Jadi teman-teman, kali ini aku pengen bahas mengenai PMK. Ini kayaknya kameranya udah pas nih. Nah teman-teman, kali ini aku pengen bahas mengenai PMK. Jadi aku tadi juga habis berbincang-bincang bersama dengan narasumber membahas mengenai PMK ini, penyakit mulut dan kuku. Karena kita tahu akhir-akhir ini juga sudah marak banget diperbincangkan di media nasional juga, karena virus ataupun penyakit PMK ini sudah terjadi ataupun sudah masuk ke 19 provinsi di Indonesia, termasuk juga Bengkulu ternyata sudah masuk penyakit PMK. Ini merupakan penyakit menular pada hewan ternak berkuku belah, jadi menyerang seperti kayak sapi, kerbau, kambing, onta, rusa, babi, dan pokoknya hewan-hewan berkuku belah. Nah, muncul juga nih pertanyaan dari kalangan masyarakat. Sebentar lagi kan kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha dan tentunya pemotongan kurban kambing, sapi, yang tentunya ini termasuk hewan berkuku belah yang berpotensi terkena penyakit PMK. Nah, apakah PMK ini sebenarnya menular kepada manusia, dan apakah ketika manusia yang mengkonsumsi hewan ternak berkuku belah yang ternyata positif PMK ini aman di tubuh manusia? Apakah bisa menularkan ke manusia yang lain? Dan gejala-gejala apa sih yang ditimbulkan dari hewan ternak yang ternyata positif PMK? Nah, ini dia nih jawabannya. PMK itu disebabkan oleh virus aftovirus. Nah, jadi masyarakat dan peternak harus tahu gejala klinis terhadap menyerang hewan kita, yaitu pertama dia demam tinggi, terus ada liur hipersalivasi atau ada keluarnya liur dari mulut yang banyak sampai menetes. Selanjutnya itu ada lepuh pada mukosa lidah, pada bibir. Terus adanya luka atau lesi atau lecet pada kuku belah pada hewan kita. Itu merupakan tanda-tanda PMK. Diharapkan kalau sudah menemukan gejala seperti itu, lapor kepada petugas Keswan terdekat. Kami menghimbau dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya virus PMK pada ternak yang menyerang hewan berkuku belah. Diharapkan kepada ibu-ibu yang nanti kita akan menghadapi Hari Raya Hewan Kurban, dalam mengolah daging kita harus memperhatikan menjaga kebersihan daging kita itu dalam mengolah, dan harus dimasak dengan matang ya, dengan sempurna, supaya virus PMK itu sendiri mati dan aman untuk kita konsumsi. Tetapi jangan khawatir, virus PMK itu sebenarnya tidak menular kepada manusia. Namun kita harus memastikan bahwa pencemaran lingkungan terhadap limbah pengolahan daging itu sendiri tidak mencemar lingkungan dan tidak menularkan kepada hewan ternak kita. Penyakit mulut dan kuku atau PMK sudah masuk ke Bengkulu, dan itu sudah terjadi yang pertama kali di Kabupaten Lupayang, kemudian itu di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, terakhir di Kabupaten Rumah, dan kita masih menunggu hasil laboratorium untuk Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi kita himbau kepada masyarakat agar menjaga ternaknya jangan sampai tertular oleh PMK ini, dengan jalan menjaga lalu lintas ternak yang dari luar untuk masuk ke lokasi ternakan bapak-bapak ibu sekalian, dan menjaga agar kita sebagai petugas atau penjaga kandang jangan lengah untuk yang pertama mengunjungi daerah-daerah atau kandang-kandang yang sudah tertular PMK, kemudian balik ke rumah masuk ke kandang kita, justru itu akan membawa penyakit dari luar ke dalam lokasi ternak kita. Oleh karena itu kepada seluruh peternak khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu, mari kita sama-sama berjibaku, berkolaborasi, bekerja sama untuk membebaskan Bengkulu ini kembali dari PMK ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata sudah terjawab ya gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ketika hewan ternak ini ternyata positif PMK. Apakah PMK ini menular kepada manusia? Jawabannya adalah tidak. Dan tidak berbahaya juga bagi tubuh manusia, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika manusia ini menjadi media penularannya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi media penularan yang mencemari lingkungan sehingga menimbulkan penularan terhadap hewan ternak lainnya. Kayak gitu gak sih? Iya betul. Dan semoga kasus PMK ini ataupun penyakit PMK ini tidak ada lagi ya di Indonesia, dan kita harap semoga seluruh hewan-hewan ternak kita sehat semua. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.